doa. 3. Sambutan kepala Limbajaya. 4. Materi. 5. Penutup. Doa. Ada Ibu Ivon, waktu disilakan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara kita pada saat pagi hari ini, mari kita satu dalam doa yang akan saya bawakan dengan kepercayaan saya bisa diproseskan bagi Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur pada Bapa di surga untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati malam panjang, malam yang penuh dengan kerahasiaan, dan kini tiba saatnya kami boleh ada berkumpul lagi di Balai Kelurahan Limbajaya. Bapa di surga, Bapa yang kekal dan kudus, itu semua bukan karena hebat dan gagahnya kami, tapi itu semua karena kasih dan sayang Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Bapa kami, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, di saat pagi ini Bapa, kembali lagi kami boleh ada berkumpul di Balai Kelurahan Limbajaya. Kami akan memulai kegiatan sosialisasi penyuluh hukum terpadu. Tuhan berkati kami awal, pertengahan hingga kesudahannya. Kiranya sosialisasi ini boleh berjalan seturut dengan kasih dan kehendak-Mu Bapa. Ini kami Bapa, ini ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber penghiburan, sumber berkat kami. Kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Sambutan Kepala Kelurahan Limbajaya sekaligus membuka dengan resmi kegiatan penyuluhan hukum terpadu Kabupaten Merauke tahun 2022 pada Kelurahan Limbajaya. Kepada Bapak Lurah, silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kapolres Merauke atau yang diwakili, yang terhormat Kepala Kejaksaan, yang terhormat Ketua Pengadilan, dan yang terhormat Ketua Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Merauke, dan yang saya hormati peserta, saya lupa, terima kasih penyelenggara bagian hukum. Bapak Ibu, hari ini pertama-tama kita bersyukur Tuhan berikan kekuatan tenaga dan nafas kehidupan hari ini, dan kami ada di ruangan ini untuk menuju kegiatan penyuluhan terpadu atau penyuluhan hukum terpadu. Kegiatan hukum itu adalah hak semua warga negara, karena itu pekerjaan administrasi. Di dalamnya ada pelayanan untuk Bapak Ibu. Maka pelayanan administrasi ini harus disampaikan kepada warga secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu pelayanan administrasi itu harus disampaikan dalam berbagai macam bentuk. Hari ini kita lihat penyuluhan terpadu. Itu komunikasi, ada ruang yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat lewat fasilitas ya, penyuluhan ini. Karena itu hak bapak-bapak sebagai warga negara yang harus diketahui. Maka hak bapak-bapak ini dikemas dalam sebuah kegiatan hari ini, yaitu yang dilakukan oleh bagian hukum dan penyuluhan hari ini dilakukan dari banyak. Terima kasih. Ya, saya berharap untuk program ini berjalan karena kita berharap warga ini harus taat hukum, tapi kalau terus kita tidak beritahu dengan berbagai macam cara, mereka tidak akan terus. Kita berharap banyak, maka kita harus berkomunikasi langsung dan kemudian dalam bentuk program-program seperti ini.
Bapak Ibu, saya harap karena ini menjadi kegiatan penting dan hak Bapak Ibu untuk didengar, maka ikut dengan baik sampai dengan selesai dan kemudian bisa memberikan informasi tentang hukum yang Bapak-Bapak ketahui yang berkaitan dengan situasi-situasi yang berkembang, begitu. Karena yang duduk di depan atau di samping saya adalah semua penegak hukum. Ada 3 fungsi negara. Satu adalah legislatif, yudikatif, ini Bapak-Bapak di bidang yudikatif. Maka kalau kami ini eksekutif yang dibilang teman ini. Jadi Bapak-Bapak kalau bertanya melihat situasi dan kondisi langsung bertanya sehingga ada komunikasi. Dan saya berharap dipahami kalau kita mau mengerti kita harus bertanya, ya, supaya kita tahu tentang hukum itu seperti apa. Ini hak kita yang perlu kita tahu. Ya, itu saja yang saya berharap di pagi ini. Dan secara resmi saya sebagai Kepala Kelurahan Rimba Jaya membuka perguruan hukum terpadu di Kelurahan Rimba Jaya. Kita beranjak acara berikutnya, penyampaian materi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator Ibu Irianti SHI, dan tanpa mengurangi rasa hormat, Kepala Kelurahan Rimba Jaya dan Kepala Bagian Hukum yang mewakili dipersilakan meninggalkan tempat. Nah, saya di sini akan membimbing jalannya diskusi pada pagi ini, dan di sini saya akan nantinya pada di akhir pemaparan narasumber akan ada sesi pertanyaan dan akan saya ambil 4 penanya. Nah, untuk mempersingkat waktu, baiklah untuk Bapak Imran Isbah Esa, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada moderator memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kepada saya dalam rangka membawakan sedikit materi tentang penyuluhan hukum ini. Sebelumnya saya sampaikan bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini sebenarnya Kejaksaan Republik Indonesia punya program juga, Pak, khususnya di bidang intelijen. Dalam hal ini program penyuluhan hukum. Kegiatan ini berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yang lama itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Sekarang sudah diperbarui Undang-Undang Kejaksaan, Pak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Jadi baru tahun kemarin, Pak, ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Jadi Undang-Undang Kejaksaan RI ini sudah ada yang terbaru. Dan dalam Undang-Undang Kejaksaan ini, khususnya dalam pasal 30, di situ juga dijelaskan bahwa tugas kejaksaan dalam hal ini pembinaan penegakan hukum kepada masyarakat, seperti yang kita laksanakan ini. Dan ini juga merupakan program kerja dari bagian hukum pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Jadi kita bersinergi, kita bersama-sama. Namun demikian, saya sampaikan kembali, ini saya bertanya dulu, Pak, ini dari Pak RT RW ya, keseluruhannya RT RW. Sebelumnya saya
tanya dulu Pak, kalau kejaksaan Bapak tahu? Kejaksaan tahu Pak? Kalau pengadilan tahu Pak? Tahu juga. Pengadilan. Perbedaan kejaksaan dengan pengadilan apa Pak? Kalau keadilan itu menyelesaikan masalah keadilan, kalau kejaksaan itu yang memvonis. Gimana Pak? Kalau keadilan itu yang mengadili masalah apa namanya tindak pidana lah, istilahnya dia melanggar hukum. Kalau jaksa berarti yang memutuskan berapa tindakan yang dikenakan. Oh ya, terima kasih Pak. Itu sebagian benar juga Pak. Jadi sebagian juga belum paham Pak. Jadi kejaksaan itu apa, pengadilan itu apa? Seperti yang disampaikan Bapak ini menyatakan bahwa kejaksaan itu adalah yang memutus perkara Pak ya, memutus perkara. Padahal yang sebenarnya Pak, pengadilan dalam hal ini beliau adalah hakim. Hakim itu yang memutuskan perkara. Kalau jaksa ini penuntutan. Di Undang-Undang Kejaksaan itu dijelaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yang melaksanakan tugasnya sebagai bidang penuntutan. Jadi bidang penuntutan dalam hal ini yang kalau kasarnya Pak, sekiranya misalnya ada masyarakat yang melakukan tindak pidana, biar lebih gampang dimengerti Pak ya, lebih gampang dimengerti. Misalnya polisi menangkap seorang pecandu narkotika, polisi menangkap seorang pencuri, polisi menangkap seorang penganiaya, ditangkapnya pelaku penganiaya, dan setelah itu disampaikan kepada jaksa, Pak Jaksa izin, itu kasarnya biar Bapak paham, Ibu paham ya, jaksa izin, ada perkara Pak, ini ada masyarakat yang melakukan penganiayaan, ada masyarakat yang melakukan pencurian, contohnya Pak ya, dia lapor ke jaksa dalam bentuk surat namanya SPDP. SPDP itu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ya, yang saya hormati Pak Imran Misbah ya, dari Bapak Kasih Intel ya, dari Kejaksaan Negeri Merauke, Pak Alfon dari Badan Pertanahan, dan yang saya hormati Ibu Moderator ya. Yang saya hormati pula yang saya berikan apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir ya di dalam acara penyuluhan ini. Dari RT berapa ini Pak? Semua RT di sama RW ya, di Kelurahan Rimba Jaya ya. Kami senang sekali Pak bisa bertemu dengan Bapak Ibu ini dalam acara forum yang baik seperti ini, penyuluhan ya. Kami berharap tidak bertemu di pengadilan dengan bapak-bapak ini sebagai ya yang kita adili ya, seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu ini tadi yang disampaikan Pak Imran ini namanya aja pengadilan. Apa itu pengadilan? Ya, pengadilan itu dari kata adil. Ya, jadi pengadilan itu tempat orang mencari keadilan, ya, seperti itu ya. Kepolisian itu punya tugas untuk itu tadi, ya. Nanti setelah dari kepolisian, ya, kemudian diajukan ke kejaksaan, ya, seperti ini ya. Ini lembaga Pak Imran ini kejaksaan, ya. Jadi kejaksaan ini sebagai apa? Seperti itu ya.
kejaksaan ini sebetulnya adalah wakil dari negara, ya, wakilnya negara ini, ya, kepentingan negara ini diwakili, misalnya kan, diwakili oleh kejaksaan. Kemudian, ya, setelah dari kejaksaan dilakukan tadi pemeriksaan berkas, kemudian berkas perkara, misalnya tadi ya pidana, ya, berkas perkara pidana ini sudah lengkap. Tadi misalnya ada terdakwa yang sudah disampaikan Pak Imran tadi, misalnya ada terdakwa yang melakukan perkosaan, misalnya seperti itu, diajukan ke pengadilan, ya. Nanti kami yang akan memutuskan apakah terdakwa ini betul yang memperkosa atau jangan-jangan orang lain, kan seperti itu, ya. Ya, ini antara negara dan masyarakat yang dituduh memperkosa itu punya hak yang sama, ya. Untuk kejaksaan ini punya hak untuk membuktikan perbuatan terdakwa tadi, apakah betul memperkosa atau tidak, ya. Di samping itu terdakwa sendiri juga punya hak sebagai warga negara, ya, ya. Jadi dia punya hak untuk misalnya, ya, didampingi penasihat hukum, ya. Jadi di pengadilan itu ada pihak, ya, ada dua pihak yang bersengketa, ya. Kalau dari hukum pidana tadi, ya, Pak Jaksa selaku representasi atau perwakilan negara yang bertugasnya untuk membuktikan, ya, perbuatan terdakwa tadi, ya, yang sudah didakwa. Oh, ini mau perkosa, Pak, ya. Ini saya ajukan ke pengadilan karena Pak, misalnya Pak si Dudu ini memperkosa, ya, seperti itu, ya. Kemudian nanti hakim akan mengadili, ya, mengadili itu, Pak, betulkah si Dudu ini yang memperkosa, dan seperti itu, ya. Nanti kita akan ajukan penuntut umum itu berusaha untuk membuktikan, ya, yang sudah dibuat tadi dakwaannya, ya. Kemudian apakah betul ini yang memperkosa, ya. Tentunya dari kejaksaan akan melengkapi dengan alat bukti, ya, terutama saksi. Moderator, pertama-tama yang kami hormati Pak Adi Gunawan, mewakili Ketua Pengadilan Negeri Merauke, yang terhormat Pak Imran Misbah, mewakili Pak Ketua Kejaksaan Merauke, yang kami hormati bagian hukum Pemda Kabupaten Merauke, yang terhormat Bapak Ibu, Pak RT, RW, Bapak Ibu peserta yang hadir. Salam sejahtera, selamat pagi menjelang siang. Kami langsung saja terkait dengan materi yang kami bawa. Judulnya Bapak Ibu bisa ikuti bersama dalam modul, yaitu pentingan kasus pertanahan. Terkait dengan pentingan kasus pertanahan ini, dasar peraturannya yaitu di Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Sebelum kita masuk lebih jauh, ingin saya beri gambaran umum. Kementerian Agraria atau Badan Ternak Nasional merupakan instansi atau kementerian atau badan vertikal yang bertanggung jawab langsung pada Presiden. Dalam tugas dan fungsinya melaksanakan pendaftaran tanah secara nasional. Selain melaksanakan pendaftaran tanah, ada beberapa bidang lain yang terdiri dari beberapa dirjen. Kalau di pusat ada dirjen 1 sampai dengan dirjen 7. Contohnya kalau dirjen 1 itu dirjen infrastruktur atau yang biasa lakukan kegiatan pemetaan, pengukuran sampai pada dirjen 7. Tapi kali ini kami dari dirjen 7 atau bidang, kalau di kantor pertanahan seksi 5 yang dikenal dengan
seksi SKP, sengketa konflik dan perkara. Koordinasi, ekspos, dan penyelesaian. Penyelesaian ini ada 3 kategori. K1 istilahnya itu, K2, K3. Jadi K1, K2, K3. K1 ini dia ada 3 poin, itu pembatalan. Jika dalam penelitian kami terdapat ada kesalahan dalam prosedur pendaftaran sertifikat, penerbitan sertifikat, maka pembatalan bisa dilakukan oleh BPN sendiri. Jadi pembatalan sertifikat itu bisa terjadi hanya karena 2, hanya karena 3. Yang pertama, pemohon datang sendiri membatalkan dia punya hak. Dia datang ke kantor terus, saya tidak mau sertifikat ini. Dia datang mohon terus dibatalkan. Terus yang kedua, karena putusan pengadilan. Dan yang ketiga, melalui prosedur penggantian yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang berikut itu K1 yang poin kedua, perdamaian. Perdamaian ini kami juga dalam Permen 21 2020 itu dimandatkan untuk melakukan upaya mediasi. Jadi mediasi. Kalau Bapak Ibu punya permasalahan, kalau Bapak Ibu sepakat mau dilakukan mediasi terlebih dahulu, kita bisa upayakan itu. Yang penting dua-dua sepakat. Kalau tidak sepakat, berarti itu Bapak Ibu punya kewenangan untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian di luar BPN atau nanti di kepolisian atau di pengadilan. Tadi Bapak menjelaskan. Saya Mas Belino Carmelo. Saya tujukan kepada pertanyaan saya tujukan kepada BPN. Saya penduduk RT 1 Rimba Jaya, itu di pinggir pagar di Simpul sampai di ujung sana. Kami punya masalah dan masyarakat semua punya masalah di pinggir ini. Ada lain yang sudah punya sertifikat, ada yang belum, karena bermasalah dengan bandara. Dulu kami perjuangkan dan bisa kita lolos, yang sudah bisa lolos sertifikat itu bisa keluar. Tapi ketika ada penambahan penduduk terus dari bandara tertahankan, akhirnya mereka dari bataskan ke sana, itu tuh lahan juga sebenarnya, tapi sudah ada warga semua. Ada lain sudah timbul sertifikat. Ini masalah yang harus dipecahkan. Kalau kami sudah punya sertifikat semua, karena memang kami duluan. Sehingga saya minta dari BPN supaya perhatikan penduduk yang sudah ada. Dulu dengan semua penduduk yang mau bangun rumah di sebelah itu dilarang untuk bangun rumah permanen. Itu dulu tahun 80-an, 90-an sudah. Sekarang masyarakat sudah ada semua. Perkembangan jalan terus. Pihak bandara melarang untuk bangun rumah permanen, terus listrik dan elektrik berjalan semua. Dulu Bapak Almarhum yang sudah buat permohonan kepada Bupati waktu itu Soekarjo, sudah bertemu dengan waktu itu Pak sahabat di kepala bandara ini, siapa Jin apa? Sepapare, sampai sekarang terlantar. Apa yang lain belum timbul sertifikat. Mungkin kalau ada yang masyarakat dari wilayah sini yang mau mengadukan, ya mungkin bisa diperhatikan masalah itu. Itu saya putuskan. Sekarang kepada Bapak penegak hukum, ada penanganan kasus dan itu kan tidak benar untuk hidup berdampingan, untuk kerukunan sama-sama.
antara warga. Tapi dalam penanganan kasus kadang-kadang ada overheating. Kami mengalami sendiri dan banyak yang mengalami seperti itu. Akhirnya kenapa terjadi orang per orang itu kan mungkin ada dampak dari situ. Bapak dong bisa analisa, Bapak dong hukum seperti itu. Sehingga bagaimana caranya? Kami mohon penyeruan seperti ini jangan hanya saat ini saja. Dijalankan terus di mana pihak lapisan masyarakat supaya masyarakat memahami. Sementara ini sampai dengan pegawai itu belum tahu hukum, belum tahu siapa penegak hukum sebenarnya. Proses jalan prosedurnya belum tahu, sehingga mereka buta. Akhirnya apa yang kita jalankan? Jangan batas sini saja. Penyeruan seperti ini saya minta harus di lapisan masyarakat supaya semua bisa tahu, mengenal. Mereka rasa takut. Oh ini nanti kita kena hukum ini. Oh ini tidak kan ya. Bukan sebatas ini saja. Itu yang saya minta untuk Bapak Doang. Sekian, terima kasih. RT 12 Kelurahan Rimba Jaya. Pertanyaan saya ditujukan kepada jaksa berkaitan masalah alat bukti. Minta maaf, saya punya pengalaman. Kami di tingkat RT ini kan urus masalah kasus di lingkungan. Jadi di sini pertanyaan saya mau ingin tahu dasar hukum alat buktinya. Karena di sini masyarakat banyak yang kurang memahami tentang alat bukti. Saya minta maaf, seperti contoh saya pernah urus masalah kasus pemerkosaan, masalah kasus pencurian dan lain-lain. Itu yang terjadi di lingkungan berkaitan dengan masalah alat bukti. Ini kan kebanyakan masyarakat selalu memahami hal-hal yang goib. Minta maaf. Apakah mimpi dalam hukum itu merupakan salah satu alat bukti? Ini saya tanya. Tolong nanti jelaskan. Apakah itu dimasuk di dalam hukum pemerintah? Kemudian yang kedua, tolong jelaskan beberapa alat bukti yang bisa membuktikan seseorang itu divonis. Baik, terima kasih, itu pertanyaan saya. Bapak Okto, terkait permasalahan tanah di Jalan Jalan Domba. Waktu itu tanah kelompok. Ada sebagian jadi, yang sebagian belum jadi, begitu maksudnya? Ya, yang sudah jadi ini ada kelompok 6 tahun 1973 mereka sudah patuh. Sedangkan tahun 1974 terdiri itu dari kami kelompok 4 dan patuh itu saya yang tanam. Ternyata dari kelompok 6 bapaknya ini dia manipulasi data gambar dena, sedangkan saya dena pas dengan patuh. Di sini anak-anak ikuti bapak punya dena, maka saya bilang tidak bisa. Bapak punya tetap bapak punya, saya punya tetap, karena adalah manipulasi lewat patok saya. Ini ya minta untuk kira-kira bagaimana. Saya minta petunjuk ini, karena ini tidak bisa melanggar patok. Jadi diminta dari kelompok 6 diminta untuk rapat. Saya belum adakan karena ada kegiatan banyak saya ke kampung, sehingga nanti 1-2 waktu saya akan pimpin rapat. Selesai kalau memang ada konflik sengketa dan saya akan bawa dena seperti itu. Baik, terima kasih Pak RT. Jadi ini terkait tipologi kasus letak batas luas seperti tadi kami sampaikan. Untuk jawaban saya tidak akan jawab di sini. Saya hanya beri saran ke Bapak karena jawaban ini teknis, nanti ke kantor langsung. Tapi prosesnya Bapak sebelum ke kantor, Bapak bawa data sertifikatnya. Bawa data sertifikat, nanti Bapak kan harus samakan dengan data yang ada di kantor pertanahan dulu. Posisinya di mana? Nanti mereka kembalikan dulu posisinya sesuai yang ada data di kantor pertanahan. Baru Bapak orang saling klaim. Bapak kan orang belum pernah ada pengembalian batas dari pertanahan.
ini sudah ditetapkan oleh peternak. Sudah ada patoknya Sudah dari ada dulu. patoknya, sudah ada. Baik. Hanya mereka ini bapaknya itu dia gambar dengan untuk menjadikan apa grenasi, padahal sertifikat sudah ada. Jadi grenasi ini dia mau belah tengah, tapi yang sudah disertifikatkan seperti itu. Baik. Jadi ini kelompok, bukan perorangan. Ini kelompok. Nanti Bapak bawa sertifikatnya ke kantor. Ya, ya. Gitu. Sip, sip. Ya. Selanjutnya Bapak Marcelino. Bapak Marcelino terkait dengan permasalahan tanah di bandara, sekitar bandara dalam Mopa. Jadi Bapak begini, dalam prosedur penerbitan sertifikat itu ada beberapa tahap. Yang pertama pengukuran, kemudian panitia, kemudian baru di SK terbitkan, di SKK. Jadi setelah pengukuran mereka turun, nanti ada panitia. Panitia ini mereka cek tanahnya, ada patok atau tidak, bermasalah atau tidak, dia kuasai, ada bangunan atau tidak. Itu nanti dibuat dalam risalah panitia. Jadi di panitia ini juga lihat dia sinkron dengan rencana tata ruang Kabupaten Merauke. Dia masuk di wilayah mana? Tadi Bapak bilang ada daerah hijau ya. Hijau berarti diberikan hak, tapi peruntukannya untuk apa? Itu nanti di SK-nya diberikan hak apa? Hijau berarti umpamanya pertanian, tidak untuk rumah tinggal. Jadi ruang terbuka hijau seperti itu. Nah, berkaitan dengan itu nanti Bapak koordinasi dengan bandara, pihak bandara. Apakah dalam rencana tata ruang itu, apakah itu dia masuk daerah area keselamatan bandara atau tidak, atau wilayah di luar dari keselamatan bandara? Itu biasanya juga ada. Jadi di daerah lingkungan area keselamatan bandara itu biasa ada syarat-syarat bangunannya itu jenisnya seperti apa, atau tidak boleh dibangun apa, dan pengaturan syarat-syaratnya. Nanti Bapak koordinasikan, dan itu bukan di kami. Kalau kami memberikan pertimbangan saja. Jadi ketika pendaftaran sertifikat masuk, nanti panitia nilai, dia berikan hak. SK, sertifikat bisa jadi, tapi peruntukannya bukan untuk rumah. Bisa kalau lahan hijau, berarti untuk pertanian. Seperti begitu Bapak. Semua sudah ada yang orang-orang di sini. Nah, di sana itu lahan hijau. Tapi orang sudah bangun, tapi ada yang punya sertifikat, ada yang belum. Ada yang sudah sertifikat keluar. Nah, ini masalah. Nah, berarti kan pasti timbul. Ini. Kenapa petani bisa kasih keluar sertifikat di situ? Ya itu. Sedangkan itu dilarang. Itu dilarang. Lahan hijau. Coba berarti ada perluasan dan lain-lain. Nah, begitu. Jadi itu kamu sudah sepakat. Ya. Kalau sebenarnya dapat sertifikat, sebenarnya tidak dapat iya, sertifikat. Di depan SD sana. iya, Gitu. Kalau saya tak bisa itu iya, saya iya Bapak. Iya, saya bilang nanti kembali lihat SK-nya. SK-nya apakah peruntukan untuk perumahan? Kalau perumahan untuk perumahan berarti dia kan harus ada IMB-nya, ada PBB-nya. Itulah hijau semua sampai di kios di sana. Tapi kenapa timbul sertifikat di situ? Ya, petani kan pasti keluar sertifikat itu. Iya. Iya, Nanti kesepakatan seperti itu. nanti kami cek lagi. Iya. Nanti kami kembali supaya masyarakat di sana tuh tidak bingung. Tidak bingung. Baik. Dan misalnya di Pak RT punya rumah itu kan semua di sini dari lahannya lahan hijau. Tapi kenapa sertifikat ada yang bisa keluar, ada yang tidak bisa keluar? Satu deretan. Itu karena perlu dilakukan di dalam. baik. Terima kasih Bapak Marcelino. Ini masukan, nanti kami cek. Jadi penjelasan intinya itu untuk lahan hijau itu peruntukannya untuk pertanian itu bisa. Tapi kalau yang kawasan, umpamanya dia masuk, umpamanya kawasan hutan
kawasan lindung itu ya memang paling tidak bisa disertifikat itu yang kawasan-kawasan berkaitan dengan kehutanan atau satwa-satwa lindung yang lainnya, seperti itu. Mungkin ini nanti Bapak Marcelino ini masukan, nanti saya juga sampaikan ke teman-teman bagian teknis di kantor untuk dicek lagi kembali seperti apa, SK-nya seperti apa, atau jalan baiknya bagaimana, nanti saya sampaikan. Terima kasih. Siapa tadi yang tanyakan masalah alat bukti? Oh iya, tadi sudah sempat saya sampaikan ya mengenai alat bukti dasarnya, sama dengan Kristen dasarnya apa, kitab Injil, Pak ya. Islam dasarnya apa, Al-Quran. Kita hukum pengadilan KUHP, KUHAP, jadi kitab undang hukum acara pidana. Nah, disitulah dasar kita sebagai jaksa, sebagai hakim, sebagai polisi menerapkan alat bukti yang kita akan ajukan di persidangan. Nah, dalam pasal 184 nanti Bapak bisa jalan-jalan ke kantor Pak, banyak buku kami terkait hukum itu. Apalagi yang Bapak tanyakan itu 186 apa bukti, kalau alat bukti itu dasarnya dari mana ya, dari KUHAP Pak. Kalau kita orang hukum itu KUHAP, kita undang-undang hukum acara pidana. Dan di situ ada pasal 184 ayat 1 menjelaskan bahwa alat bukti yang sah menurut hukum adalah yang pertama itu keterangan saksi. Keterangan saksi kalau misalnya kasus pencurian. Kalau keterangan saksi itu bisa saksi korban yang mengalami, saksi yang mendengar, saksi yang melihat. Misalnya pencuri, saya sebagai korban dicuri barang saya, nah, saya saksi juga, saksi korban karena saya saksi yang mengalami langsung kejadian tersebut. Kedua, ada orang yang melihat tersangka melakukan pencurian, mengambil barang milik saya. Nah, itu juga jadi saksi, keterangan saksi. Ada lagi saksi yang mendengar, misalnya, oh pencuri, nah itu berarti dia mendengar. Ada pencuri, dia dengar ada yang bilang, itu ada pencuri, nah itu saksi yang mendengar. Jadi keterangan saksi, keterangan yang melihat, mengalami, dan mendengar. Nah itu menurut undang-undang hukum acara pidana Pak. Jadi kita tidak asal ngomong Pak, harus ada aturan, ada undang-undang yang tadi saya sampaikan. Kristen, Islam ada pedomannya. Kita juga penegak hukum ada pedoman kita, hukum acara pidana. Bapak pertanyaannya bagus ini, karena dasarnya apa Pak? Itu dasar kita itu. Kedua itu ada ahli, misalnya kasus persinahan atau bahkan biasa kita tidak tahu tuh bahwa betul nggak dia masih, mohon maaf ya, kalau kasus biasa tertutup di umum masih muda, perawat atau masih sudah itu kan yang menentukan kan bukan kita, harus ada ahli, seorang yang dianggap mempunyai keterampilan dalam hal itu, bukan kita manusia, bukan kita tapi dokter. Oh memang betul dia sudah tidak ini, dia sudah tidak ini. Itu ahli, itu dia jadi alat bukti Pak. Biasa di persidangan, wah saya keterangan korban misalnya saya masih perawat, tapi ada ahli dalam hal ini dokter menyatakan kamu tidak perawat, dibuktikan lagi dengan surat. Itu alat bukti juga Pak, surat itu dalam artian surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, misalnya visum, habis pukul orang luka pada ini terus diperiksa dokter, ada suratnya, namanya visum et repertum. Dari hasil visum tersebut terdapat luka memar misalnya pada dahi, pada mana, itu merupakan alat bukti juga Pak, karena ada dalam surat itu bahwa berdasarkan visum et repertum nomor ini yang ditandatangani oleh dokter. Biasanya begitu Pak kalau di visum itu, bahwa nama ini mengalami luka memar pada ini akibat trauma benda tumpul misalnya, atau akibat benda tajam. Itu dari surat. Jadi dasar itu sudah berarti bisa sudah dibuktikan ke pengadilan Pak. Ada keterangan saksi, sudah ada yang melihat, melakukan penganiayaan, ada yang mendengar, ada yang berteriak sakit. Nah itu kan mendengar juga. Oh sakit, oh ada orang
yang sakit, ada yang dipukul, seperti itu Pak. Keterangan terus selanjutnya keterangan terdakwa. Jadi di persidangan itu Pak, kita bisa membuktikan bahwa orang tersebut melakukan tidak pidana karena pengakuannya sendiri. Keterangan terdakwa itu pengakuan sendiri, iya Pak, betul saya pukul dia Pak. Itu menjadi alat bukti juga Pak, karena terdakwa tersangka mengaku sendiri, makanya keterangan terdakwa di paling bawah Pak, karena tidak dibebankan. Saya hanya mau tanya, antara tadi saya bilang kan masyarakat banyak kan mereka belum tahu tentang bagaimana hukumnya. Ini kemarin kasusnya kan seperti itu. Jadi mereka kebanyakan percaya ke hal-hal goib yang tadi saya bicara. Lebih percaya ke dukun, membuktikan alat buktinya itu untuk memfoniskan seseorang sebagai keras. Jadi apakah itu ada masuk ke ranah hukum, dalam arti dia punya dasar hukum kuat atau tidak? Karena berdasarkan gaibnya ini. Artinya pergi cari tahu di dukun itu dia pelaku. Lewat mimpi itu ada dasar hukumnya atau tidak yang terlaku di begitu minta maaf Pak. Oh iya. Jadi yang itu tadi sehingga kita bisa kasih pemahaman kepada masyarakat ya untuk mengerti tentang hukum. Ini sosialisasi itu bagus. Jadi kita bisa tahu hukum itu. Baik, terima kasih tim. Oh iya, terima kasih. Jadi tadi sudah saya sampaikan Pak, memang dasar hukum kita itu tadi. Jadi keluar dari situ kami tidak bisa membuktikan bahwa kejadian tersebut berdasarkan mimpi itu tidak bisa kita buktikan karena kita punya dasar hukum. Maaf Pak ya. Kecuali kalau ada yang melihat, mendengar, tapi kalau dari mimpi berarti tidak masuk kategori di pasal 184 KUHP. Nanti Pak mungkin ada waktu kalau bisa bincang-bincang juga kalau terkait hukum. Tadi juga ada saran dari beberapa teman untuk diadakan penyuluh hukum, jangan sampai di sini saja, tapi bisa dilaksanakan setiap bulan berapa kali itu program kerja dari Pemda Kabupaten Merauke bisa Pak. Saya kira demikian Pak, karena mau maaf Pak izin karena ini waktu sholat zuhur, mau maaf Pak 11.41 ya. Ayo, terima kasih. Nanti Pak bisa bincang-bincang lagi Pak. Demikian telah kita bersama penyampaian materi dan tanya jawab tanpa mengurangi rasa hormat pada materi. Saya mengingatkan Bapak. Untuk Bapak, silakan. Selamat siang semua, Bapak Ibu sekalian. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yang saya hormati Kepala Bagian Hukum yang mewakili, yang saya hormati Bapak Lurah Rimba Jaya, Bapak Lurah Senior. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, ini para RT kan? RT RW ya. Pertama-tama perlu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti penyuluhan hukum terpadu. Tentunya ada beberapa narasumber dari instansi terkait yang berkaitan langsung dengan penegakan hukum, aturan perundang-undangan, telah menyampaikan materi yang penting bagi Bapak Ibu sekalian yang nantinya akan ditularkan kepada warga masyarakat, warga RT-nya masing-masing. Penyuluhan hukum terpadu ini sangat penting dilakukan oleh pemerintah kepada seluruh warga masyarakat, baik di daerah lain maupun di Merauke yang kita cintai ini, supaya Bapak Ibu sekalian memahami arti hukum yang sebenarnya. Saya kira penjelasannya sudah disampaikan kepada para pembawa materi yang sudah lewat. Dan saya yakin juga Bapak Ibu sekalian sudah memahami apa yang disampaikan oleh para narasumber, dan karena saya bisa pastikan pasti ada diskusi juga, ada diskusi Bapak Ibu sekalian yang kurang jelas pasti sudah
untuk mempertanyakan kepada para narasumber dan sudah dijelaskan kepada Bapak sekalian. Oleh sebab itu, pesan saya atas nama Bupati, laksanakanlah apa yang sudah Bapak Ibu terima dalam penjualan hukum terpadu ini. Dan kalau ada materinya yang tertulis, sampaikan kepada warga kalau diperlukan. Mau dibagikan kepada warga, bisa difotokopi, disampaikan kepada warga supaya semua bisa memahami, mungkin bisa dibaca-baca dan bisa memahami aturan yang berlaku. Karena tidak ada warga manusia yang terluputkan dari segala aturan negara. Dari manusia lahir sampai meninggal itu sudah bertemu dengan aturan. Betul toh? Siapa yang tidak bertemu dengan aturan? Lahir, dicatat di rumah sakit, dikasih nama, dikasih akte kelahiran, udah ketemu aturan pemerintah juga toh. Setelah lahir, besar, dia mau sekolah, juga sudah ketemu dengan aturan pemerintah, sekolah syaratnya apa, itu aturan pemerintah, aturan perundang-undangan juga. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini, hari Rabu tanggal 13 April tahun 2022, saya Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra atas nama Bapak Bupati menutup kegiatan penjualan hukum terpadu di Kelurahan Rimba Jaya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang.